untuk pertemuan kali ini, untuk ini kita lebih cenderung pembahasan tentang apa dulu nih kira-kira? Yang harapannya kayak gitu di PABP berarti guys. Jujur gitu. Udah sama kasih F3. Tes tuh. Oke, Cahyono. Iya. Nanti updatean. Kita lebih ke membahas tentang apa dulu nih kira-kira untuk pertemuan kali ini? Tentang police brief yang telah dibuat. Oh, ya. Tapi orangnya kudu nama orang teh lamun ngarasa orang inovasi asli kan cuma. Oke. Para teman-teman semua, para pengurus BPLPB, para senior dan juga para hadirin yang telah hadir pada Zoom kali ini, bahwasanya untuk penjelasan terkait police brief yang saya buat untuk kandidatan BPLPB hari ini, bahwasanya tema yang akan saya angkat yaitu tentang penguatan perkaderan HMI yang responsif gitu. Kenapa saya angkat tentang itu? Karena bagi saya perkaderan HMI yaitu bukan lagi terkait tentang perkara-perkara yang bersifat yang ada di dalam forum, teknis yang ada di dalam forum, tapi berbicara masalah perkaderan, itu yang harus kita fokuskan, itu yang pertama kita harus bukan merubah juga, tapi kita harus fokuskan sesuatu yang bersifat mekanisme terlebih dahulu. Nah, karena perkaderan itu penting sekali yang harus kita perhatikan, yaitu mekanisme yang menjadi evaluasi kita pada saat ini, mekanisme kita masih belum maksimal gitu. Mekanisme perkaderan yang sudah terkonsep dalam pedoman perkaderan ataupun juklak juknis dalam perkaderan dan juga di konstitusi, itu semua sudah terkonsep. Nah, tetapi mekanisme yang dijalankan oleh semua pihak, baik dari pengurus HMI masing-masing tingkat, ataupun BPL masing-masing tingkat, ataupun semua kader, ataupun semua pengurus yang ada di HMI, ini masih meninggalkan mekanisme atau tidak paham tentang mekanisme yang ada di pedoman perkaderan ataupun juklak BPL dengan pembinaan anggota PBHMI gitu. Karena kenapa? Karena berbicara perkaderan, kalau misalkan kita lihat di dalam hasil-hasil konkret pedoman kepengurusan, bahwasanya berbicara perkaderan itu fokus dalam konsep dan juga pola perkaderannya itu menjadi sebuah program kerja ataupun menjadi sebuah tugas pembinaan anggota. Sedangkan tugas BPL itu secara kasarnya bisa kita bilang itu hanya pelaksanaan. Ini harus kita sinergiskan kembali antara PAPBHMI, BPL PBHMI itu harus sinergis untuk sama-sama membangun atau memperkuat perkaderan di HMI, begitu. Lanjut.
Mau tunggu sebentar, saya ini dulu. Mohon maaf, mohon maaf. Jaringan ini. Nah, kemudian untuk membangun perkaderan yang penguatan perkaderan memperhatikan teman-teman yang ada, hanya kita memberikan konsep, tapi juga kita memperhatikan apakah konsep itu sampai ke bawah gitu. Apakah konsep yang ada di pedoman perkaderan ataupun yang ada di Juklak Yuknis dalam perkaderan yang menjadi tanggung jawab yang di struktural pusat itu harus bertanggung jawab apakah konsep tersebut sampai ke bawah gitu. Karena kenapa? Yang menjadi evaluasi adalah kita melihat evaluasi bahwasanya saya tahu betul misalkan di periodenya Bang Arif Maulana itu saya tahu bahwasanya di periode Bang Arif Maulana ini beliau ini fokus terhadap memperbaiki konsep-konsep perkaderan yang ada di HMI gitu. Tetapi konsep yang sudah terbuat dan konsep-konsep yang yang sudah terbentuk di periode Bang Arif Maulana ini belum mampu sampai ke bawah secara menyeluruh gitu. Nah, seharusnya konsep-konsep yang sudah terbentuk di periodenya Bang Arif Maulana ini apa namanya Bang Cahyono gitu. Ada hal ini belum maksimal karena belum PBHMI dan juga BPL ataupun BPL beserta ataupun BPL-PB beserta BPL Korwil atau BPL cabang gitu. Nah, ini sangat perlu gitu. Ini sangat perlu dilakukan oleh BPL-PB terutama untuk ke depan ini kita perkaderan HMI yang bagus. Ini konsep perkaderan HMI ini sudah bagus sekali. Hingga PR BPL-PB selanjutnya yaitu bagaimana konsep yang sudah jadi ini, konsep yang sudah terbentuk ini haruan konsep dari dari pedoman lama dan pedoman baru ataupun yang lainnya ini tapi cuma stuck di PBHMI cuma stuck menjadi bahan aksi bagaimana PBHM bagaimana PAPBHM ini bisnis untuk sampai ke cabang komisariat gitu. Karena sekarang masih banyak ternyata komisariat yang tidak bahwasanya atau cabang yang tidak tahu bahwasanya pedoman perkaderan itu sudah diganti gitu pada Lokakarya tahun 2015 gitu. Pada periodenya Bang Arif Maulana jadi Kabid PA dan Bang Ahlan menjadi Ketua Umum BPL PBHMI gitu. Ternyata di bawah itu, nah bahwasanya yang segitu bagus konsep perkaderan HMI biasa itu
tidak dipakai. Akhirnya perkaderan ini seperti bukan perkaderan HEMI, cabang Badko komisariat itu hampir mayoritas itu melaksanakan perkaderan, itu bukannya sesuai konsep perkaderan, tapi sesuai apa yang dilakukan senior-seniornya dulu. Itu yang saya amat sayangkan gitu. Nah, makanya dari Police Brief ini, kenapa saya tidak membahas sekarang misalkan teman-teman yang lain membahas tentang bagaimana training digital, bagaimana efektivitas training digital. Kenapa saya tidak membahas itu kan? Itu tapi berbeda aspek, makanya membahas halo. Aku gak dengar dari orang. Oke. Kita lanjut, Tom. Lanjut. Nah, kita lanjut. Nah, oleh karena itu, kita permasalahan perkaderan yang harus diperhatikan, yang pertama, perhatian pengurus besar. Yaitu, apa yang harus diperhatikan, melimpahkan semua perkaderan kepada BPL kerap kali menimbulkan kecenderungan bidang PAPB HEMI seolah perkaderan tidak lagi menjadi prioritas lagi. Yang kedua, hubungan bidang pembinaan anggota dengan BPL. Tugas bidang PA atau pembinaan anggota yang kerap terlupakan terkait membina dan mengawasi BPL, mempertimbangkan model pelatihan, dan merumuskan serta mengembangkan pola pembinaan. Nah, itu. Nah, selanjutnya kita berbicara dukungan. Nah, ternyata dalam perkaderan kita perlu juga dukungan pembiayaan, dukungan instruktur, dan dukungan infrastruktur. Nah, kurangnya dukungan pembiayaan untuk akreditasi, baik investment di inflasinya seperti membuat website yang jelas gitu. Sudah memiliki website, cuma belum tidak dan sudah tidak bisa dibuka lagi. Nah, insya Allah ke depan kita juga harus memiliki website yang jelas, bukannya hanya untuk eksistensi BPL, tapi juga untuk niat saya nih ke depan untuk kita ini memiliki website untuk memiliki sistem data dan juga sistem penilaian secara nasional. Jadi semua terpusat pada sistem yang ada di website itu. Nah, selanjutnya terakhir yang menjadi sebuah rekomendasi adalah berdasarkan
berdasarkan asumsi bahwa setting dalam melaksanakan perkaderan yang sistematis, maka dipandang perlu untuk merumuskan kebijakan panduan utuh kaderisasi dengan memperhatikan kondisi tiap-tiap HMI, baik nasional ataupun internasional, dalam rangka koordinasi yang baik. Kedua, mendorong penguatan lembaga kemitraan pada ranah perkaderan antara PA-PB HMI, BPL, dan Yayasan Perkaderan Instan Cita, sehingga perlu diberi ruang kontrol yang memadai terhadap penetapan kebijakan dan strategi perkaderan dengan memberi akses dalam mempengaruhi kebijakan mengenai kebenaran, kesiapan instruktur, dan penyediaan infrastruktur yang penting dalam berbentuk mekanisme perkaderan sebagai sebuah peraturan. Gitu. Selanjutnya, ketiga, pembentuk dan penguatan L pada yang menyesuaikan konstitusi dalam anggaran rumah tangga pasal 31 tentang penurunan status dan pembubaran cabang. Nah, ini apabila cabang penuh tidak memiliki BPL, Kohati, dan satu lembaga pengembangan profesi, maka cabang tersebut harus diturunkan statusnya menjadi cabang persiapan. Hal tersebut mengharuskan PBHMI tegas dalam mendorong cabang-cabang yang belum memiliki BPL dan menindak tegas apabila cabang yang tidak memperdulikan aturan tersebut. Nah, sampai saat ini ternyata masih banyak cabang-cabang yang belum memiliki BPL, cabang-cabang penuh yang belum memiliki BPL. Ini sangat mengkhawatirkan. Karena kenapa? Bagaimana cabang tersebut bisa mengelola kaderisasi, mengelola perkaderan di cabangnya, tetapi SDM yang ada di cabangnya itu tidak ada yang mengerti perkaderan. Nah, makanya perlu kita mendorong baik langsung ke cabang ataupun berkoordinasi dengan PBHMI untuk menindak tegas apabila ada cabang yang sampai sekarang itu belum memiliki BPL. Begitu. Karena itu sangat penting. Nah, selanjutnya, melalui mekanisme umpan balik perlu melakukan reorientasi kebijakan perkaderan yang memiliki nilai responsivitas yang memadai dengan memperlihatkan aspek-aspek keadilan dan transparansi guna memperkuat perkaderan HMI. Nah, itu. Jadi dari konsep atau dari tulisan yang saya buat terkait penguatan BPL, penguatan perkaderan HMI yang responsif. Jadi kita mulai penguatan lewat mekanisme dan juga memperkuat lagi terkait perkaderan yang sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ada. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya kembalikan ke Ketum BPL. Terima kasih Kak Taufik Rahmat. Pemaparannya sungguh luar biasa Kak Taufik. Semoga apa yang kita citakan mudah-mudahan ke depannya terrealisasi. Kira-kira gitu. Amin, amin. Oke, selanjutnya saya persilahkan kepada Kak Andri Juli. Kak Andri. Ya, Tum. Sudah siap Kak Andri? Sudah siap, untuk memaparkan materinya? Siap, Tum. Oke. Kepada Kak Andri Juli saya persilahkan. Baik, terima kasih, Tum. Hamdan wa syukran lillahi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da ma ba'du. Yang terhormat Kakanda Ketua Umum BPL PBHMI, Kakanda Nur Cahyono, yang pada hari ini masih semangat
Dan selanjutnya kepada Kakanda Arif Maulana dan Kakanda penangkap lainnya, dan seterusnya kepada Kakanda dan kawan-kawan yang berkesempatan hadir pada kegiatan Zoom meeting diskusi uji publik pada hari ini. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja saya akan memaparkan materi uji publik yang berjudul mewujudkan Badan Pengelola Latihan sebagai translator perkaderan Himpunan Mahasiswa Islam menuju Society 4.0. Nah, kenapa saya angkat ini? Karena Badan Pengelola Latihan itu merupakan badan yang membantu bidang pembinaan anggota dalam mengelola latihan. Dalam mengelola latihan ini, itu perlu yang namanya sebuah sistem, sebuah cara. Ketika kita tidak membahas ini, berarti apa yang akan kita lakukan itu tidak bisa mengambang, itu bisa direka-reka saja. Oh, ketika kita setelah dilantik menjadi BPLPB nanti dikoordinasikan sama PAPB seperti ini. Bukan seperti itu. Tapi kita harus rumuskan dulu di tingkat BPLPB. Nah, bagaimana cara mekanismenya dan hal-hal apa saja yang perlu kita tingkatkan. Karena seperti yang kita ketahui bahwasanya 4.0 menuju 5.0 ini itu perlu peningkatan. Nah, tidak seperti yang dikatakan oleh Master Taufik tadi bahwasanya mekanisme, oke, kita membahas mekanisme, tetapi mekanisme ini itu harus kita dulu seperti itu. Jadi yang kita lihat pada hari ini bahwasanya BPLPB itu telah memenuhi beberapa gagasan, tetapi yang kurangnya itu adalah eksekusinya. Seperti apa? Nah, seperti BPLPB HMI pada hari ini itu telah membentuk yang namanya channel YouTube. Nah, setiap kegiatan diskusi, setiap kegiatan Zoom meeting itu dimasukkan ke dalam YouTube. Nah, seperti pada hari ini. Nah, ada diskusi publik dimasukkan ke Zoom meeting, itu bagus sekali. Nah, cuma ada hal yang perlu kita tingkatkan, yaitu ketika kita akan menyampaikan materi, itu tidak banyak para instruktur, ya masih ada para instruktur yang monoton dalam menyampaikan materi. Padahal kita 4.0 menuju 5.0. Nah, perlu sekali teknologi yang mendukung akan kegiatan pengelolaan tersebut. Seperti apa? Seperti kita akan mencari video yang berhubungan dengan materi sejarah. Nah, pada hari ini apakah film sejarah tentang Frans Paniai telah selesai atau bagaimana saya tidak tahu, karena tidak ada tayang. Nah, ini perlu kita evaluasi, perlu kita follow up. Untuk apa? Agar mereka peserta-peserta yang akan mengikuti training itu sangat bersemangat. Jangan ketika mereka telah mengikuti training, dia ingin pulang. Tidak bagus, tidak enak, merasakan ketidaknyamanan, strukturnya monoton. Ini perlu kita bahas. Tidak hanya kita membahas ketika ini merupakan program kerjanya PA. Memang program kerjanya PA, tapi kita berfungsi untuk membantu. Kita bantu ini ketua usulan kami dari BPLPB agar nantinya itu koordinasi antara BPLPB HMI dengan PAPB HMI itu selaras, seiras. Nah, pada hari lihat saja di tingkat bawah lah, di tingkat cabang. Ada beberapa cabang, bahkan kebanyakan cabang itu yang BPL cabangnya itu bertolak belakang dengan PA cabangnya sendiri. PA cabangnya inginkan ini, BPL cabangnya inginkan ini. Nah, seharusnya kita harus merumuskan mekanisme-mekanisme yang bagus di dalam sebuah pedoman. Contohnya pada hari ini kita lihat bahwasannya dalam menjalankan training online, training
online ini seperti LK1, LK2 maupun LK3 ada yang mengatakan bahwasannya, kenapa membayar? Kenapa harus dibayar? Ini kenapa? Nah, bagaimana cara kita menilai efektifnya? Bagaimana cara kita menilai kognitifnya? Bagaimana cara kita menilai psikomotornya? Nah, ini perlu sekali kita bahas. Nah, nanti ketika menjadi pengurus BPL PBHM entah siapakah itu. Nah, saya berharap seperti itu memang dibahas, tidak hanya dibahas dalam draft, lalu tidak apa-apain gitu. Hanya sebatas yang namanya draft saja. Nah, misalnya database pemateri, database master of training dari masa ke masa itu tidak tersusun secara rapi. Bahkan ketika kita tanya siapa instruktur pada tahun itu, bahkan BPL cabangnya tidak tahu. Nah, ini perlu kita follow up kembali apa yang terjadi oleh tubuh BPL sendiri. Karena BPL itu merupakan translator kampus yang dilambangkan oleh logo BPL HMI itu sendiri, bahwasanya memang kita sebagai, karena kita akan membentuk kader-kader yang akan mewujudkan tujuan HMI, tujuan keumatan, dan tujuan kebangsaan itu sendiri. Ketika pengelolaannya acak-acakan, pengelolaannya sembarang-sembarangan, nah apa yang terjadi nantinya? Akan menghasilkan kader-kader yang acak-acakan juga gitu. Itu dari segi database instruktur. Database instrukturnya tidak tersusun secara rapi. Lalu apa? Database ini merupakan hal yang sangat penting dalam proses administrasi perkaderan. Tidak hanya ditulis semata, bahkan yang terjadi pada hari ini, laporan pertanggungjawaban tim pengelola itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, itu adalah koordinasi lagi. Koordinasi BPL PBHMI dengan BPL tingkat korwil daerah dengan BPL cabang itu belum berjalan sebagaimana mestinya. Apa? Karena pada hari ini kita lihat korwil-korwil yang berada di daerah-daerah itu tidak memahami tugas, fungsi, dan wewenangnya masing-masing. Sehingga di dalam draft yang pada Munas yang kelima kemarin saya baca sedikit bahwasanya tugas korwil itu adalah berfungsi untuk membantu bidang BPL PBHMI dalam mengelola latihan seperti itu. Nah, tetapi karena sosialisasi yang kurang, karena koordinasi yang kurang, maka tugas, wewenang, dan fungsi dari korwil itu tidak terarah lagi gitu. Nah, bahkan saya lihat bahwasanya korwil itu melaporkan sekali 6 bulan itu kepada BPL PBHMI laporan tentang pengelola latihan kepada BPL PBHMI itu tugas korwil. Tapi saya rasa ini tidak dilakukan. Tidak dilakukan, hanya sebatas wacana saja, sebatas di dalam pedoman-pedoman itu saja, sebatas draft saja. Nah, saya lihat ketika kita melakukan yang namanya diskusi uji publik pada hari ini audiens mendengar semuanya. Nah, jadi perlu kita perbaiki bagaimana koordinasi BPL PBHMI. Karena ada yang namanya LK1, LK2, LK3 itu tidak ada. Bahkan tidak beberapa cabang yang melaporkan kegiatan itu kepada cabang masing-masing. Bahkan ketika LK3 dilaksanakan, yang merupakan cabang masing-masing itu tidak melaporkan kegiatan itu kepada cabang masing-masing. Bahkan ketika LK3 dilaksanakan, yang merupakan 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 cabang masing-masing.
tanggung jawabnya PB, dilaporkan. Apakah dilaporkan kegiatan ini yang dilaksanakan ini? Tidak, rasa saya mungkin tidak. Mudah-mudahan itu hanya pandangan saya saja. Nah, selanjutnya adalah pada hari ini menuju era society 5.0 yang perlu dilakukan itu adalah menambah video-video atau konten-konten yang menarik di dalam YouTube. Nah, itu yang saya bilang tadi. Tidak ada. Ketika mencari ini video tentang KMO, yang keluar tidak ada. Video tentang ini tidak ada. Nah, tetapi kalau bisa BPL PBHMI melakukan ini merupakan hal yang baru menuju society 5.0. Nah, selanjutnya saya menyarankan nantinya itu ada yang namanya sebuah aplikasi tidak hanya NDP saja, tapi di sana ada materi wajib, materi pilihan, materi penunjang yang berhubungan dengan training. Ketika LK1 nanti berjalan, itu khusus untuk LK2 maupun LK3 itu pesertanya hanya mengklik ini materinya. Nah, itu untuk menggunakan society 5.0. Kita tidak bisa berbicara hanya panjang lebar, tetapi aplikasinya tidak ada. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Nah, dan selanjutnya adalah seperti yang dikatakan oleh Master Taufik tadi, masih ada BPL cabang yang belum ada di setiap cabangnya. Nah, tugas BPL PBHMI lah untuk menguatkan ini, untuk mendorong ini. Jangan nanti ketika dibunyikan apabila BPL cabang tidak ada di setiap cabang, maka statusnya diturunkan menjadi cabang persiapan. Tetapi motivasi nggak ada, bagaimana caranya? Harus ada motivasi dulu. Karena seseorang itu butuh motivasi untuk melakukan segala sesuatunya. Ini tugas berat dari ketua umum. Maksud saya adalah tugas berat dari BPL PBHMI beserta jajarannya. Nah, ini tugas beratnya. Selanjutnya, saya tidak melihat bahwasanya BPL PBHMI itu entah bekerja sama dengan lembaga pendidikan, dalam mengelola training. Apakah bekerja sama? Saya tidak tahu. Tidak, BPL PBHMI itu tidak hanya bekerja sama dengan barcode, dengan cabang-cabang untuk mengelola latihan di HMI saja, tidak. Tetapi bagaimana dengan eksternal HMI-nya tanpa mengindahkan kaidah Al-Quran dan hadis. Seperti itu. Tidak cukup di dalam internal saja, tetapi juga menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga yang berada di pemerintahan, dinas pendidikan kah namanya, dengan pengelola lain kan namanya, seperti itu. Nah, jadi dan yang terakhir saya meminta dan saya akan mengatakan bahwasanya perlu memperjelas yang namanya pedoman perkaderan itu seperti apa sih sebenarnya. Jelas-jelas sosialisasi kurang. Nah, saya lihat pada ini sosialisasi dari BPL PBHMI terhadap jurnis itu kurang. Nah, ini yang perlu kita perbaiki. Ketika hal mekanisme ini tidak dijalankan, saya rasa beberapa periode lagi setelah pengurusan ini, setelah Ketua Umum BPL PBHMI dilantik ini, nah, akan seperti itu saja. Karena tidak ada setelah dilantik ini program kerja kita ini dan sebagainya, tetapi tidak dilaksanakan. Nah, ini perlu adanya penjelasan pedoman perkaderan itu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena pedoman perkaderan pada hari ini yang digunakan di setiap cabang itu tafsirnya berbeda-beda. Setiap master pedoman perkaderannya berbeda. Entah berbeda-beda penalarannya. Ini perlu sosialisasi. Nah, jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Karena ketika saya banyak bicara tidak ada aplikasinya, itu percuma bagi saya. Nah, mungkin itu. Sekian, terima kasih. Kalau ada perkataan yang salah saya mohon maaf. Kepada abang-abang, kepada kawan-kawan saya mohon maaf. Saya akhiri. Tetapi wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Kak Andri Yuli. Pemaparannya sangat tegas sekali, berapi-api, sungguh luar biasa. Mudah-mudahan ke depan apa yang menjadi cita-citanya bisa terwujud. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, Kak Laude Hasidar, sudah siap Kak Laude? Ya siap Tum, hanya ini Tum, PPT saya itu ada di laptop, bermasalah Oke, jaringannya. nanti dibantu di sini. Yang Syukur mulai, penting Tum. kalau dia Hasidar Diberikan nikmat. Ya. Saya ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua diberikan nikmat kesehatan, nikmat kekuatan untuk bersama-sama berdiskusi terkait dengan perkaderan HMI di masa yang akan datang. Salawat dan salam juga kita tak lupa untukkan kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan kebenaran. Insya Allah kita semua adalah bagian daripada pengikutnya. Yang saya hormati para mantum PPLPB HMI sebagai penanggap. Yang saya hormati ketum saya, Yono, yang sangat luar biasa mengawal kita semua dalam proses ini. Dan juga saudara-saudara saya yang insya Allah jadi calon ketua PPLPB HMI akan datangnya. Yaitu instruktur HMI sebagai guru peradaban. Jadi latar belakang kenapa saya mengambil instruktur HMI sebagai guru peradaban, ada 3 aspek yang ditekankan dalam perkaderan HMI. Yang pertama adalah membentuk integritas, watak, dan kepribadian. Yang kedua adalah mengembangkan kualitas intelektual atau kemampuan ilmiah. Yang ketiga adalah pengembangan profesi atau keterampilan yang terintegrasi secara utuh. Itu yang mesti dimiliki oleh kader himpunan mahasiswa Islam. Maka dalam perjalanannya, guru peradaban mesti mengikuti 3 etape. Yang pertama adalah masa dahulu, yang dimana perkaderan HMI memiliki dasar, memiliki sejarah tersendiri bagaimana terbentuknya HMI, bagaimana terbentuknya perkaderan di himpunan mahasiswa Islam. Masa yang sekarang dan masa yang akan datang. Masa yang sekarang itu adalah kita mesti melihat apa masalah kita hari ini yang kemudian akan menjawab tantangan di masa yang akan datang. Ternyata tantangan kita hari ini, masalah kita di BPLPB hari ini, instruktur hari ini, yang pertama adalah masalah kita yang pertama adalah terkait dengan profesionalitas
Yang kedua adalah tantangan kita adalah teknologi. Dan itu ideologi, yaitu NDP, keislaman, dan ke Indonesia, itu mesti dipegang oleh instruktur HMI. Maka dalam proses itu pula akan menghasilkan guru-guru di himpunan mahasiswa Islam, bukan hanya sebagai pengajar, bukan hanya sebagai orang yang mendemonstrasikan daripada materi-materi, tapi instruktur-instruktur di HMI akan menjadi inspirasi bagi kader himpunan mahasiswa Islam. Maka di sana ada instruktur-instruktur HMI yang sering kita sebut sebagai instruktur yang hebat. Instruktur yang hebat adalah instruktur yang mampu menginspirasi bagi kader-kader himpunan mahasiswa Islam. Di dalamnya ada sebuah keteladanan, ada sebuah kemampuan intelektual, dan ada sebuah keterampilan yang mesti dimiliki oleh kader himpunan mahasiswa Islam atau instruktur himpunan mahasiswa Islam. Maka karena itu, saya membuat sebuah rekomendasi untuk menjawab tantangan di masa yang akan datang. Di himpunan mahasiswa Islam ada 4 rekomendasi yang saya rekomendasikan. Mungkin kalau saya jadi ketua umum BPLPB HMI, saya akan jalankan ini. Kalau saya tidak jadi, ini saya berharap akan dijalankan oleh teman-teman yang akan jadi ketua umum BPL PB HMI ke depan. Saya pikir itu. Rekomendasi yang pertama adalah perlu adanya pengembangan pedoman perkaderan HMI berbasis riset. Kondisi kita hari ini, masalah kita hari ini adalah berdiskusi perkaderan HMI itu masalahnya adalah kontribusi kader. Kita tidak mampu mendistribusi kader himpunan mahasiswa Islam mau kemana. Makanya pengembangan pedoman perkaderan itu ada 2 hal. Yang pertama adalah kita hari ini kita dilema antara kita training konvensional atau training digital atau training online. Ya, seperti yang dikatakan oleh saudara saya Taufik dan Andre terkait 2 hal ini. Kalau saya mengambil jalan tengah, di dalam artian kita tidak bisa mengambil satu kesimpulan bahwa kita akan melakukan training online. Karena ada senior-senior kita yang sudah memikirkan bagaimana pedoman perkaderan yang sangat paripurna, yang sangat sempurna, yang mungkin kita hanya perbaiki sedikit demi sedikit untuk menyempurnakan itu. Jadi, untuk itu, kita harus melibatkan yang pertama, teman-teman pengurus HMI hari ini. Baik itu di tingkatan PB HMI, di tingkatan BPL cabang, itu mesti kita libatkan bagaimana memikirkan pengembangan pedoman perkaderan secara formal ke depan. Ya kan? Yang paling utama adalah senior-senior kita yang hari ini menjadi pemikir-pemikir perkaderan itu mesti kita libatkan. Misalnya mantan-mantan ketua umum BPL PB HMI mesti kita libatkan untuk sama-sama memikirkan apakah kita masih konvensional atau kita masuk di arena digitalisasi. Nah, kemudian yang kita libatkan juga adalah senior-senior kita di daerah yang aktif di perkaderan. Kita libatkan, kita buatkan satu forum FGD, saya katakan. Kita buatkan FGD, kemudian kita rekomendasikan, mungkin kita lokakarya, di lokakarya. Yang itu kita tetap koordinasi dengan PAPB HMI. Kemudian yang kedua, masalah kedua adalah yang saya katakan tadi profesional, distribusi kader. Distribusi kader yang saya maksud adalah
kita harus kerjasama dengan lembaga kekaryaan untuk memformulasikan pedoman perkaderan non formal. Kita harus sama-sama memformulasikan itu untuk kemudian menjadi sebuah formula baru di perkaderan kita. Yang kedua adalah memperkuat koordinasi antara BPL PBHMI dengan BPL cabang, kemudian dengan PAPB dengan PA cabang. Kita harus memperkuat koordinasi. Karena di sana akan ada nilai-nilai yang baru yang kita berharap ada terjalin silaturahmi yang kuat, kemudian ada terjalin diskusi yang kuat antara PAPB dengan BPLPB dengan BPL cabang. Nanti ada koordinasi. Apakah misalnya pedoman kita sudah turun sampai ke bawah atau belum? Di sana kita akan jawab itu. Dan yang ketiga, yaitu kita harus membangun basis data terpadu. Jadi kita akan coba buat sebuah aplikasi yang di dalamnya ada juknis, ada silabus, ada data kader, baik itu formal maupun non formal. Kemudian di sana juga kita akan punya data distribusi kader-kader kita. Apa kemampuan mereka? Jadi di sana akan terkoneksi, pada saat training akan terkoneksi format penilaian. Nanti kita akan coba membuat aplikasi itu yang kemudian itu terkoneksi dengan forum training. Itu bisa dilaporkan berapa yang lulus, berapa nilainya. Kemudian nanti akan ada diagram perkembangan kader. Jadi kita akan evaluasi di koordinasi antara BPL dengan BPL cabang, BPLPB dengan BPL cabang di sana. Dan yang keempat kita berharap kita coba program instruktur mengabdi. Program instruktur mengabdi itu sampai hari ini kita belum sampai pada kondisi ini. Bagaimana output instruktur HMI? Apakah mampu mengabdi di jalur instrukturannya? Makanya kita coba upayakan ada program instruktur mengabdi. Kita bisa kerjasama dengan Kemendikbud, kemudian Kementerian Ketenagakerjaan, kita coba bangun itu. Jadi ada 4 rekomendasi itu yang kita coba sama-sama jalankan ke depan. Saya pikir itu yang menjadi presentasi saya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke ketemu Islam. Terima kasih kalau di Hasidar yang telah memaparkan materinya. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang dicita-citakan bisa terrealisasi di kemudian hari. Selanjutnya narasumber yang terakhir adalah Kak Ali Akbar atau yang akrab disapa Kak Aleka. Kak Ali Akbar sudah siap untuk memaparkan materinya, Kak?
Bismillah, bismillah. Halo. Halo. Bismillah, Tom. Oke, Halo. Kak. Untuk waktunya saya persilahkan. Terima kasih. Dengar ya, Tom? Suaranya? Terdengar, Kak. Silahkan, Kak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Selamat. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwata illa billahil asyhadu ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Rakanda Arif Maulana, yang terhormat Rakanda Yusro Al-Azim, yang terhormat Ketua Umum BPLPB HMI Rakanda Nur Cahyono, yang selama ini selalu terjun dalam dunia perkaderan hingga se-Indonesia. Alhamdulillah BPL masih jaya dan selalu kuat. Yang telah dipaparkan oleh teman-teman calon kandidat BPLPB tadi dari Bang Andri, kemudian Bang Laode, kemudian Bang objektif mungkin dan berkesinambungan dengan BPL ke depan. Harus yang kita sadari bersama adalah bagaimana caranya kita selalu yang pertama adalah ya ada sedikit perbandingan yang dimana ada dua aspek yang ada di BPL itu adalah di mana gagasan-gagasan ini sudah termuat dan termaktub dalam dua konsep ini, baik itu konsep Muslim intelektual profesional maupun 3 poin asli intelijensia itu adalah watak dan kepengkader terutama di instruktur. Dan ketiga adalah pengembangan kemampuan profesional. Nah, di Muslim 3 aspek itu. Nah, bicara terkait dengan perkaderan, ya konsep-konsep yang sering kita diskusi di instruktur, maka bagaimana caranya memajukan perkaderan ke depan, kemudian bagaimana caranya menggrand desain terkait dengan perkaderan di setiap cabang. Nah, namun hal yang harus kita sadari adalah setiap cabang memiliki kultur masing-masing. Nah, hal demikian yang harus kita paparkan adalah BPL ke depan ini harus seperti apa dan terobosan-terobosan baru itu seperti apa. Nah, pertama yang harus kita sadari bahwa instruktur HMI itu bukan hanya saya sebagai instruktur yang ada di HMI, tetapi sering membangun narasi dan kemudian bekerja mempromosikan HMI dari etika force. Karena selama ini seluruh publik mengetahui bahwasanya HMI itu hanya ya sifatnya seperti ini. Kita satu lembaga yang dimana depankan etika force, yaitu BPLPB, BPL HMI seluruh Indonesia, bukan hanya BPLPB tapi BPL seluruh HMI se-Indonesia. Nah, tujuannya apa? Ada grand design intelektual yang harus disampaikan kepada seluruh masyarakat dan khususnya di HMI sendiri. Nah, kemudian terkait dengan instruktur, banyak ada etika yang harus kita jadikan
sebagai sering mengelola di seluruh Indonesia, namun pada prinsipnya yang harus kita gunakan dan harus kita jalankan bersama adalah bagaimana caranya mengedepankan etika organisasi yang dimana itu adalah etika force. Nah, sehingga aplikasi daripada kemampuan seorang instruktur ini akan terwujud berdasarkan cita-cita dan keinginan kita bersama di adalah terjadi di BL itu sendiri. Pertama, misalkan di setiap korwil, fungsi dan peran korwil ini akan menjadi keresahan di setiap korwil. Sinergitas antara BPLPB hingga job kerja korwil di tumpang tindih. Sehingga maka dia masih ada tanggung jawab korwil yang harus diberikan dari BPLPB HMI untuk bekerja sesuai dengan profesional dia sebagai instruktur BPLPB HMI, di mana dia BPLPB HMI di situ. Kemudian MIP maupun MI itu karena apa? Fungsi dan peran korwil ketika dia mengambil langkah itu masih ada sedikit keantisipasian atau karena ini belum ada instruksi dari BPLPB ke korwil masing-masing. Seharusnya BPLPB menentukan job desk daripada korwil itu dia sebagai pemateri narasumber nasional dibangun dengan tujuan intelektual dan kepemimpinan yang disebut dengan kepemimpinan apa? Kepemimpinan futuristik ke depan. Nah, kalau seorang instruktur ketika tidak memiliki etika force dan tidak memiliki kepemimpinan futuristik, maka barang tentu yang ada pada kita ini adalah organisasi yang besar atau organisasi lebih besar ini tidak akan berjalan sesuai dengan keinginan dan maksud yang kita sudah cantumkan dalam MIP maupun MI sendiri. Itu kira-kira teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya adalah intelektual profesional ini apa? Intelektual profesional itu adalah seorang pemimpin harus mampu bekerja sama dengan lembaga-lembaga trainer. Tujuannya apa? Untuk mengenal atau memperkenalkan bahwasanya bukan hanya saja kita ini sebagai instruktur di HMI, tetapi kita sebagai instruktur dimanapun di situ tempat kita mampu untuk memporsir pengetahuan kita, maka itulah fungsi dan peran kita sebagai instruktur. Itulah fungsi dan peran kita sebagai masyarakat intelektual. Gitu kira-kira. Kemudian teman-teman yang tadi dari Bang Opi, kemudian Bang Ode, kemudian Bang Arif bicara terkait dengan relasi kerjasama. Benar yang disampaikan. Nah, namun ada hal-hal yang harus kita generalisirkan adalah apakah kerjasama dalam bentuk apa? Nah, kelemahan kita di setiap korwil ini adalah tidak ada jaminan yang ada di korwil di mana setiap instruktur, misalkan contoh instruktur dari korwil Jabodetabek ke Banten ketika dia diminta untuk ngelola di Jawa Barat, korwil Jawa Barat, itu tidak ada kepedulian BPLPB atau kepedulian BPL korwil kepada instruktur tersebut. Padahal tujuan dia ini adalah dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun mengabdi terkait dengan perkaderan. Nah, maka pada prinsipnya ada fasilitasi yang kita harus jadikan sebagai
kerjasama antara kita dengan BPL Korwil, ketika dia berangkat di mana, itu adalah tanggung jawab Korwil, bukan tanggung jawab Korwil, tapi tanggung jawab BPLPB. Karena di mana kita semua dalam konteks ini adalah membiayai dia untuk tujuannya adalah demi perkaderan. Nah, inilah kekurangan-kekurangan kita di BPLPB. Sehingga tidak ada kerjasama antara lembaga-lembaga trainer yang berbasisnya adalah sudah teruji kelayakan lembaga trainer tersebut. Nah, kelemahan kita BPLPB dan lembaga-lembaga trainer yang lain ini tidak mampu untuk bekerja sama. Nah, sehingga kita masih stagnan dalam hanya prinsip dan moto kita adalah hanya mengelola. Padahal mengelola itu adalah tanggung jawab kita bersama. Tujuan kita adalah bagaimana untuk membuka relasi-relasi perkaderan dengan tujuannya adalah kerjasama BPLPB HMI dengan training-training lembaga-lembaga training yang lain, dengan tujuannya adalah ada fallback antara BPLPB dengan lembaga-lembaga training tersebut. Kemudian selanjutnya adalah gimana caranya ada keluhan-keluhan yang ada di setiap cabang terkait dengan mandeknya perkaderan. Itu karena apa? Karena kurangnya minat terhadap BPLPB terhadap cabang-cabang yang belum memiliki BPL cabang, sehingga merasa bahwasanya ya perkaderan yang diambil seharusnya itu adalah tanggung jawab PA dan tanggung jawab BPLPB, namun perkaderan ini seakan-akan diserahkan kepada PBHMI sendiri, gitu. Diserahkan kepada cabang sendiri. Nah, ini adalah hal yang seharusnya kita hindari, bahwasanya bicara terkait dengan perkaderan, bicara terkait dengan masalah perkaderan baik LK1, LK2 maupun LK3 itu adalah tanggung jawab PA dan tanggung jawab BPL. Bukan semua itu ada pada tanggung jawab PA. Nah, maka pada prinsipnya ke depan itu adalah kita harus membentuk simpensium perkaderan atau lokakarya perkaderan. Lokakarya perkaderan itu bukan hanya kabit PA saja. Inilah kesalahan-kesalahan yang harus kita ubah atau kita kita ganti. Bahwasanya simpensium perkaderan itu adalah menentukan arah tujuan perkaderan ke depan. Kenapa demikian? Karena simpensium perkaderan ini akan membahas di mana rekomendasi-rekomendasi yang ada di BPL, yang di mana setiap munas ada rekomendasi-rekomendasi tapi tidak dijalankan oleh BPLPB sendiri. Nah, hal demikian akan terwujud apabila Ketua Umum BPLPB HMI itu harus melakukan simpensium perkaderan ke depan, agar yang sudah direkomendasi itu akan terwujud dan terlaksana sesuai dengan sudah direkomendasi di Munas dan kemudian kita jadikan sebagai simpensium perkaderan. Kemudian selanjutnya bicara terkait dengan training online misalkan. Nah, training online ini adalah di mana kita hanya sedikit menjadikan training online ini sebagai, karena ada misalkan adanya wabah pandemi COVID-19 sehingga kita memaksa training online ini sebagai sebuah training. Seharusnya training online ini harus ada juknis dan kemudian ada simpensium itu. Supaya menjawab bahwasanya layak enggak ketika kita menjadikan simpensium perkaderan ini, kita jadikan perkaderan online ini efektif atau tidak. Itu akan terjawab di situ. Nah, kemudian selanjutnya adalah BPLPB itu harus memiliki website. Website itu tujuannya apa? Bukan hanya untuk hal-hal yang seiring dengan BPLPB aja, tetapi website ini akan menampung semua aspirasi, misalkan terkait dengan terkait dengan PDF, referensi-referensi buku yang harus disiapi oleh BPLPB sendiri. Tujuannya apa? Seluruh kader se-Indonesia ini akan ketika mencari referensi, maka website BPL itu sebagai salah satu alternatif untuk mencari referensi. Kemudian website ini tujuannya apa? Melakukan database. Ada database. Database itu bukan hanya database cabang aja, tapi database instruktur muda, database instruktur yang baru mengikuti SC atau ya training, maka kita melakukan itu sebagai data validasi daripada BPL sendiri. Tujuannya apa? Agar kita mampu untuk minimalisir cabang-cabang yang sudah memiliki atau sudah terdaftar atau sudah memiliki cabang, BPL cabang, kira-kira seperti itu. Nah, sehingga kita ini tidak
gegabah untuk melihat kekurangan-kekurangan dari BPLPB sendiri. Nah, kemudian tawaran-tawaran yang harus saya berikan itu adalah library online. Nah, ada perpustakaan online. Perpustakaan ini akan menampung semua aspirasi, misalkan terkait dengan apa? Terkait dengan sindikat instruktur, kemudian jurnal LK3, dan kemudian makalah LK2. Nah, itu sebagai sampel bahwasanya BPLPB sudah mempersiapkan semua desain itu. Ketika seorang kader ingin mengikuti training instruktur atau senior course, maka pada prinsipnya dia sudah mampu untuk memformulasikan referensi-referensi yang ada di website, database, dan library online itu. Nah, maka pada dasarnya kita sudah mampu untuk menjawab kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan yang ada di BPLPB sendiri. Kemudian selanjutnya adalah BPLPB itu harus memiliki sociopreneur. Nah, kalau tidak salah, ada salah satu training yang disebut dengan training management trainer. Training management trainer ini bukan hanya saja melatih seseorang menjadi instruktur aja, akan tetapi dia mampu untuk ditawarkan atau kerjasama dengan lembaga-lembaga trainer yang memiliki legalitas formal agar dia menjadi trainer di situ. Nah, inilah publikasi-publikasi yang harus kita jadikan di BPLPB atau kita harus tawarkan di BPLPB dan kita kerjasama dengan lembaga-lembaga yang lain. Nah, kemudian kekurangan kita dalam formasi perkaderan adalah kenapa hal itu terjadi? Karena tidak ada BPLPB itu back to school. Nah, bukan artian bahwasanya kita itu harus kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan. Tujuannya apa? Kita itu mengabdi di situ, tujuannya bukan ada sesuatu yang harus kita kerjasama. Artinya, saya sebagai instruktur di BPLPB, tujuannya datang ke sekolah itu adalah untuk memberikan asupan intelektual kepada siswa-siswa yang ada di tingkat SMP maupun SD. Tujuannya apa? Kerjasama itu. Nah, fungsi kita di situ apa? Fungsi kita adalah sebagai, kalau di kampus itu adalah dia hanya sebagai ini, apa namanya? Kita itu harus memiliki peran di setiap sekolah gitu. Nah, agar kerjasama ini akan terbentuk dan kita itu dilihat bahwasanya HMI itu bukan hanya dilihat dari PB HMI-nya saja, tetapi BPL ini memiliki peran dan fungsi. Tujuan itu yang kita capai. Gitu teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah seharusnya kita punya training online. Misalkan kita bicara terkait dengan training online, misalkan ya. Training online ini kita belum bisa memaksakan semaksimal mungkin. Karena belum ada tahapan-tahapan perbandingan-perbandingan atau masukan-masukan yang dimana ditampung seluruh masukan itu dari setiap BPL se-Indonesia agar kita jadikan ini sebagai simposium tadi, simposium perkaderan. Nah, untuk menjawab hal demikian, maka kita akan melakukan simposium perkaderan dengan tujuan untuk membahas rekomendasi-rekomendasi yang ada di setiap cabang. Apa yang waktu itu direkomendasi, maka kita harus mensimposiumkan sebagai sebuah tujuan dan sebagai implementasi daripada kita sebagai instruktur dan sekaligus tanggung jawab BPLPB ke depan. Nah, gitu kira-kira. Kemudian yang selanjutnya adalah menekan lagi bahwa BPLPB harus memfungsi dan memerankan BPR Korwil itu sebagaimana mestinya. Karena misalkan BPL Korwil pada hari ini ya sebagai BPL Korwil, tetapi ya fungsi dan kerja itu tidak sesuai dengan jalur ekspektasi dan cita-cita dan tujuan daripada peran dia sebagai BPL Korwil. Prinsipnya tawaran-tawaran konsep ini yang harus saya sampaikan kepada teman-teman sebagai kandidat, sekaligus saya sebagai calon kandidat. Nah, maka ini harus kita menghijauantakan bahwasanya library online, kemudian sociopreneur, dan sekaligus BPL back to school, itu adalah tanggung jawab kita bersama. Nah, maka untuk mewujudkan BPL harmonis, BPL yang kuat, nah maka pada prinsipnya BPL itu harus mandiri. Tujuan kemandirian BPL itu apa? Bukan hanya saja kita menunggu nanti ada minta bantuan daripada yayasan perkaderan yang ada di BPLPB. Tetapi
metode yang harus kita gunakan di BPLPB ini adalah kerjasama antara lembaga trainer itu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk kerjasama itu dalam artian, ya ada hal-hal yang meminimalisir terkait dengan perkaderan, sehingga kita tidak ada lagi keraguan dalam proses perkaderan. Misalkan kita mengutus orang untuk mengelola di setiap cabang, itu tidak ada lagi hal-hal yang mengganjal terkait dengan dana keberangkatan atau tidak, atau apa namanya, uang saku perjalanan, itu tidak ada lagi membebankan kepada yayasan perkaderan ataupun membebankan kepada senior-senior. Maka pada prinsipnya BPL Mandiri ini akan kerjasama dengan, misalkan kerjasama dengan lembaga-lembaga yang memiliki training, atau kerjasama dengan dinas pendidikan, atau kerjasama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk melegalitaskan instruktur yang ada di BPLPB ini, agar dia memiliki legalitas trainer sebagaimana dia adalah seorang trainer bukan saja di HMI tetapi di luar daripada itu ada. Mungkin sekian dari saya seperti itu. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ali Akbar. Pemaparannya sangat jelas. Dan di sini saya mengucapkan mudah-mudahan apa yang dicita-citakan bisa terrealisasi di kepengurusan selanjutnya. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah memaparkan materinya. Untuk sesi selanjutnya, kami persilahkan kepada Bang Ahlan, ada Bang Arif juga, ada Bang Yusro, untuk menyampaikan masukan-masukan dan mungkin pertanyaan-pertanyaan dari apa yang telah dipaparkan oleh para calon kandidat Ketua Umum BPLPB HMI. Kepada mungkin yang pertama Bang Yusro, ada hal yang ingin disampaikan, Bang? Saya sedikit aja mungkin ya. Iya, Bang. Siap, Bang. Silahkan, Bang Yusro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Alhamdulillah kita bisa jumpa muka, jumpa pikiran dan jiwa pada malam hari ini terkait dengan agenda teman-teman. Apa ini namanya uji publik ya? Uji publik ini udah kayak ini ya, udah kayak apa? Udah kayak kereta cepat atau busway dulu namanya uji publik gitu. Tapi nggak apalah istilah kandidat Ketua Umum BPL PBHMI periode ke depan untuk membawa BPL lebih baik. Yang hari ini juga sudah baik dan insya Allah akan lebih baik lagi. Karena kita memang harus berubah dari satu titik ke titik lain yang lebih baik. Itu substansi daripada perubahan. Menyimak paparan dari para kandidat